sama orang Taiwan. Tapi di pabriknya itu banyak orang Indonesia juga. Banyak sekali. Berarti pabrik besar Mas bisa dikatakan ya? Ya lumayan lah. Pabrik besar. Terus untuk peraturannya ketat atau tidak? Ya lumayan. Ini saya nggak bisa bahasa itu kayak orang bodoh. Kayak orang paling bodoh sedunia. Ketika disuruh apa? Sebenarnya hal yang mudah, cuma gara-gara kita nggak ngerti. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhi narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada masalah apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini. Di kesempatan hari ini alhamdulillah, mungkin kalau bisa dikatakan sesuatu yang tidak mungkin, tapi semua itu menjadi mungkin. Salah satu fan-nya Mas Trans B7, beliau sampai nekat. Dari mana tadi sama Mas? Dari Lamongan. Dari Lamongan enggak? Maksudnya di Taiwannya di pabrik mana? Oh, di daerah Fusing. Daerah Fusing. Ojo suwi-suwi kayak pacaran aja. Beliau ini nekat lur. Dari daerah Fusing nyari kehuatan tuh dibela-belain sampai naik sepeda ontel. Luar biasa. Beliau nanti akan sharing dan apa alasannya kok sangat kepengin ketemu dengan Mas Trans B7 itu. Mungkin ada sedikit yang bisa dibagikan buat teman-teman. Dan yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tambah semangat, biar bermanfaat untuk kita semua. Betul enggak Mas? Okay. Di kesempatan hari ini gimana ceritanya Mas? Kok tiba-tiba sampean kepengin ketemu Mas Trans itu bagaimana ceritanya? Yang pertama saya pengen berterima kasih ya, pengen. Berterima kasih opo ngaku ora ngeki opo karo sampean kok berterima kasih gimana? Saya selama di Indo sebelum berangkat, saya itu lihat video konten-kontennya Pak Trans. Paling tidak bisa ngasih gambaran saya ketika nanti udah sampai di Taiwan, kerjanya kayak gimana, kehidupannya kayak gimana. Terus? Nah, yang kedua ya pengen ketemu sama idolanya. Waduh, idola ini idola beneran atau tidak ini? Walah. Tapi kok sama sudah pakai kaos Trans B7 Mas? Iki oleh rezeki mau. Alhamdulillah. Dikasih Pak Trans lur. Alhamdulillah ya Mas ya. Terus sama nekat dari pabrik sama tadi ngontel gitu sampai ke sini gitu. Kok bisa tahu Pak Trans itu ada di Huatan, itu ceritanya bagaimana kemarin itu? Kan di tiap konten kan memang Pak Trans udah menyebutkan kalau apa tinggalnya di daerah Huatan. Terus sama pakai itu apa? Google Map gitu. Ya, Google Map. Nyepeda ngontel Mas? Sepeda ontel. Asli? Dari jam berapa sampean berangkat tadi? Tadi jam 8 kurang. Setengah jam lah dari apa? Oh, dari mesnya sampean ke Huatan cuma setengah jam? Setengah jam. Masya Allah nih lho ya. Saking pengennya ketemu sama Mas Trans dibela-belain sampai ngontel ini ceritanya seperti ini. Terus sampean di sini kalau bisa dikatakan sudah berapa hari atau berapa bulan Mas? Ya nanti tanggal 10 ini mau 2 bulan. Tanggal 10 besok ini baru 2 bulan? Iya. Oh, berarti udah mau gajian 2 kali ini ceritanya lah. Alhamdulillah. Terus pabrik apa sampean? Di pabrik apa? Bikin pita elastis. Pabrik pita bikin elastis. Oh, pabrik pita lah ya. Pita elastis tuh loh yang kayak tadi. Yang kayak iya. Yang bahannya kalau nggak salah yo halus tapi dia tidak bisa mungkin banyak juga lah yang kemarin, tapi baru dengar hari ini juga sih Mas kalau pabrik itu tuh. Tapi gini, sebelum saya banyak menanyakan, mungkin sama sedikit punya pembekalan nih buat teman-teman. Saman kan sudah menjadi pemain di sini nih. Kalau kemarin kan Saman hanya sekedar penonton di Trans B7. Sekarang Saman sudah menjadi pemain. Setidaknya Saman punya pembekalan. Di Taiwan itu sebetulnya enak atau tidak Mas? Ya ada enaknya, ada enggaknya. Cuma kan yang paling penting itu kan mental. Kalau mentalnya udah siap, biarpun kena keadaan yang kurang enak kan kita bisa melewatinya. Oh gitu. Jadi persiapan mental itu memang betul-betul dibutuhkan ya Mas ya. Sama di pabrik 1 orang atau berapa orang?
Kalau orang Indo banyak, cuma di bagian saya cuma 1 orang, cuma saya aja sama orang Taiwan. Tapi di pabriknya itu banyak orang Indonesia juga. Banyak sekali. Berarti pabrik besar Mas bisa dikatakan ya? Ya lumayan lah. Pabrik besar. Terus untuk peraturannya ketat atau tidak? Ya lumayan. Lumayan. Mes makan semua oke? Oke. Untuk ya ada di situ ada petang. Siang sama sore. Nanti dipotong ketika gajian sama mes itu. Sama mes. Jadi mes makan dipotong. Terus untuk malamnya? Malamnya ya kadang bikin mie. Kadang ya nggak makan. Kalau yang penting itu waktu pagi. Pagi ya buat sarapan. Sarapan pakai apa sampean? Kadang ya pakai roti, kadang ya kalau seperti itu. Nah, di video kemarin saya sudah pernah mengutarakan. Betul enggak? Nggih. Nah, di Taiwan tuh kalau malam itu kelek ndak duit pegangan duit karena malamnya itu kan pasti lapar. Betul enggak? Nah, disitulah mie lah sebagai alternatifnya. Zaman jangan ketawa-ketawa loh, bener apa enggak? Nah, kemarin yang di videoan saya sering mengungkapkan tuh untuk mempertahankan kehidupan, untuk mempertahankan karena kita belum dapat gaji, mau enggak mau ya kita harus makan mie. Kan seperti itu, betul enggak? Kalau enggak makan mie lah terus gimana lagi? Karena pulang udah lapar ya Mas ya, kan seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, beliau ini tadi sudah mengatakan beliau salah satu dari Lamongan. Beliau di sini juga baru dua bulan ini Mas ya. Baru 2 bulan, nanti bulan 10. Tapi alhamdulillah nih kalau nanti bisa tak tanyakan lagi, beliau ini juga dapat pabrik yang bagus. Soalnya kalau pabrik besar itu biasanya untuk lemburnya 1 jam 2 jam, mudah-mudahan sih pasti nanti ada. Terus gimana untuk lemburnya Saman sekarang ini? Kalau lembur itu tergantung bagian sebenarnya. Tergantung bagian sama lama tidaknya karyawan di situ. Kalau bagian saya untuk harian Senin sampai Jumat itu enggak ada. Cuma ketika hari Sabtu kadang ada 8 jam, kadang 4 jam gitu. Kalau hari Sabtu. Iya. Oh, hari Sabtunya sama suruh masuk lah berarti intinya seperti itu. Masih ada. Terus untuk di selain bagian Saman itu ada tetap rutin Mas. Berapa jam? Kadang 2 jam. Tapi di pabrik saya ini sekarang lemburan dibatasi. Kalau orang-orang yang lama itu sekarang 45 jam sudah nggak boleh naik, udah nggak boleh naik lagi pokoknya dibatas antara 40 sampai 50 Mas kalau nggak salah itu, karena melebihi pajak itu kadang-kadang nggak boleh. Sepengalaman saya seperti itu gitu. Tapi Saman saat ini untuk lembur wajibnya nggak dikasih. Ya dikasih. Belum dikasih atau nunggu Saman sudah? Oh, tergantung tergantung pekerjaan. Kalau memang ada kerjaan tergantung bahannya banyak. Kalau bahannya banyak nanti dikasih lembur seperti itu. Terus apalagi sepengalaman Saman mungkin buat teman-teman setelah nyampe di sini setidaknya bahasa mental monggo bagikan buat teman-teman. Bahasa itu paling penting. Pengalaman saya itu ya, kalau nyampe sini saya nggak bisa bahasa itu kayak orang bodoh. Kayak orang paling bodoh sedunia. Ketika disuruh sebenarnya hal yang mudah, cuma gara-gara kita nggak ngerti. Wes jadinya kan tinggal kayak orang paling bodoh Pak. Bahaya itu. Bahaya pokoknya. Kalau mental nggak siap itu bisa stres Pak. Berarti benar-benar bahasa itu memang sangat penting. Padahal Saman di awal tadi udah mengatakan Saman itu salah satu penggemarnya Masteran ini ceritanya. Tapi kan saya sudah sering selalu menyarankan Mas untuk belajar bahasa. Kenapa Saman tidak mau belajar bahasa? Itu karena saya udah rumah tangga, di samping ketika proses itu saya juga masih kerja. Jadi kalau udah rumah tangga itu fokusnya kayaknya udah terpecah Pak. Susah sekali. Iya. Tapi setidaknya begini Mas, ya hitung-hitungan alasan seuleo jipa se tong putong. Sekarang sudah bisa. Oh, sekarang udah bisa. Nah, sekarang udah bisa, coba sedikit Masteran ingin mengetes nih. Ini semua minggu. Dikit-dikit. Mujianto. Inilah yo Taiwan lah. Luku ini yo ni Mujianto, luku Taiwan ini semua minggu. Oh, Muje. Oh, nilai kungcu Taiwan ah. Itu. Kamu pergi ke sini kerja, datang ke sini untuk bekerja. Ini yo laupo. Ni yo laupo. Wah, itu nggak bisa Pak saya Pak. Apakah kamu sudah punya istri? Oh, sudah. Sudah. Ini yo baby. Apakah kamu sudah punya anak? Ike liangke? Ike itu berapa? 1. Liangke?
Dua. Nah, jadi seperti itu ya Mas Deka Juneriani. Saya berani menanyakan karena dia ini informasinya sangat mencintai Mas Tra nih, makanya saya berani menanyakan seperti itu. Jadi bahasa itu juga sangat penting, Mas ya. Sangat penting. Nah, untuk bahasa Saman sekarang udah mulai mengerti. Sedikit-sedikit. Hitung-hitungan juga sudah mulai mengerti. Ya. Intinya tahulah ya apa yang dikatakan oleh Laupan atau Mandor, setidaknya Saman sudah mulai memahami. Betul enggak? Iya. Bagikan dikit coba buat teman-teman sambil nunggu proses, sambil belajar bahasa. Monggo coba. Ya, untuk kawan-kawan yang mau berangkat ke sini disiapkan mental, setidaknya dari sana sudah belajar bahasa, mungkin buat persiapan kalau udah nyampe sini. Kalau di sini nggak bisa bahasa, serasanya kayak orang bodoh. Jangan sampai seperti saya. Cukup saya saja yang merasakan ya Mas ya. Betul. Jadi sambil nunggu job, sambil proses, setidaknya sedikit belajar bahasa ya Mas ya. Karena di awal video, dari awal video saya membuat video itu selalu saya menyarankan, karena kalau untuk saya sendiri Mas, bahasa itu sangat penting sekali. Sangat penting. Ketika Saman sudah tahu bahasa, Saman sudah bisa bekerja, nanti semakin nyaman di sini Mas. Iya.